Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, Master of Philosophy sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Dan rekan-rekan ekonomi syariah kelas A semester 2 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada presentasi kelompok 2 ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Natasha Marun sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi. Topik yang akan kami bicarakan mengenai ilmu, filsafat, dan agama. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan materi, yaitu Durorul Bahia sebagai pemateri 1, Vina Nisrina sebagai pemateri 2, Firly Pahlevi sebagai pemateri 3. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, pembahasan pertama akan dibacakan oleh pemateri 1. Durorul Bahia, saya persilahkan. Baik, terima kasih Natasha. Materi 1 ilmu. Imam Roghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Quran mengatakan bahwa ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan hakikatnya. Ia menyatakan bahwa ilmu terbagi atas 2, yaitu mengetahui inti sesuatu, tasawur, dan menghukum adanya sesuatu pada sesuatu yang ada, atau menafikan sesuatu yang tidak ada, tasdik. Beberapa perkara yang dicela oleh Al-Quran yang dikerjakan tanpa ilmu. 1. Debat tanpa ilmu. 2. Membuka rahasia orang lain tanpa ilmu. 3. Dakwaan Jabariyah tanpa ilmu. 4. Menghalalkan dan mengharamkan tanpa ilmu. 5. Menyesatkan dari jalan Allah karena tidak berilmu. Beberapa bentuk kebodohan menurut Al-Quran. 1. Bermain-main dalam situasi serius. 2. Mengutamakan emosi ketimbang akal. 3. Kejumudan atas pikiran-pikiran sesat dan perilaku menyimpang. 4. Maksiat kepada Allah. 5. Tidak berusaha untuk lebih cerdas menuntut ilmu. Ilmu yang tercela menurut Al-Quran antara lain ilmu yang memudaratkan dan tidak bermanfaat, sihir, ilmu perbintangan, ramalan bintang, nujum, ilmu yang disembunyikan oleh pemiliknya, ilmu yang tidak diamalkan oleh pemiliknya, dan ilmu materialisme yang bertentangan dengan ilmu kenabian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Durorul Bahia. Selanjutnya, pembahasan kedua akan dibacakan oleh pemateri 2. Vina Nisrina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Filsafat. Kata falsafah atau filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yang juga diambil dari bahasa Yunani. Dalam bahasa ini, kata ini merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata philia yang artinya persahabatan atau cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Arti harfiahnya adalah seorang pecinta kebijaksanaan. Kata filosofi yang dipungut dari bahasa Belanda juga dikenal di Indonesia. Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan aslinya. Dalam bahasa Indonesia, seseorang yang mendalami bidang falsafah disebut filsuf. Filsafat merupakan arah dan pedoman atau pijakan dasar bagi tercapainya pelaksanaan dan tujuan pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam bidang pendidikan, yang merupakan penerapan analisa filosofis dalam lapangan pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Vina Nisrina. Selanjutnya, pembahasan ketiga akan dibacakan oleh pemateri 3. Firly Pahlevi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu agama. Agama merupakan istilah bahasa Indonesia. Secara etimologi, selain bahasa Indonesia, berbeda-beda istilah, religion, bahasa Inggris, religi, bahasa Belanda, dan din, bahasa Arab.
Pengertian agama menunjukkan kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari keridhaan Tuhan. Dalam agama, ada sesuatu yang dianggap berkuasa, yaitu Tuhan. Zat yang memiliki segala yang ada, yang berkuasa, dan mengatur seluruh alam beserta isinya. Jika ditinjau dari segi asalnya, maka semua agama di bumi ini dibagi menjadi dua, yaitu agama samawi dan agama tabi'i. Agama samawi atau tauhid yaitu agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alam semesta dan diwahyukan kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umat mereka masing-masing. Termasuk dalam agama samawi antara lain adalah agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Selanjutnya itu agama tabi'i atau ardi, yaitu agama yang timbul dari angan-angan khayal manusia belaka, bukan berasal dari wahyu ilahi. Di antara agama ardi adalah agama Majusi dan Sabi'ah. Persamaan dan perbedaan ilmu, filsafat, dan agama. Untuk persamaannya itu ada 3. Yang pertama, ketiganya hendak memberikan sintetis atau suatu pandangan yang bergandengan. Kedua, ketiganya mempunyai metode dan sistem. 3, ketiganya hendak memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruh timbul dan hasrat manusia akan pengetahuan yang lebih mendasar. Untuk perbedaannya itu ada 3 juga. Yang pertama, filsafat memuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitas sehari-hari. Sedangkan ilmu bersifat diskursif, yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, filsafat didahului oleh keraguan. Ilmu didahului oleh pengetahuan. Sedangkan agama diawali oleh keyakinan. Yang ketiga, filsafat dan ilmu bersumber pada kekuatan akal. Sedangkan agama bersumber pada wahyu. Jadi, kesimpulannya adalah, dari pembahasan yang telah diuraikan penulis dapat disimpulkan, tidak semua pengetahuan dapat menjadi ilmu pengetahuan. Namun pengetahuan yang mempunyai karakteristik tertentu, disusun secara sistematis, metodis, dan syarat-syarat tertentu. Agama merupakan hal yang urgen untuk membimbing dan sebagai pedoman hidup, agar manusia hidup tenang di dunia, karena tuntunan yang diajarkan masing-masing agama. Agama berfungsi bagi manusia baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat. Bagi umat Islam, kehidupan di dunia bersifat sementara dan hanya permainan. Adapun kehidupan di akhirat merupakan kehidupan yang kekal. Ada perbedaan dan persamaan ilmu, filsafat, dan agama, yaitu tentang kebenaran. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih, Firly Valepi. Demikian tadi presentasi kelompok 2 mengenai ilmu filsafat dan agama. Presentasi hari ini selesai, kami tutup. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.